Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali ini kan rangkaian daripada rentetan pembahasan kita pada saat kita bercerita tentang makroekonomi. Itu ada bercerita tentang terakhir kemarin kita bercerita tentang inflasi, pengangguran, dan sekarang kita bercerita tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang upah tersebut. Kenapa? Karena ini sangat penting pada saat kita mentadabburi firman Allah di dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu innahu khairu man ista'jara qawiyyun amin. Bahwasanya ini merupakan kisah Nabi Musa pada saat Nabi Musa menolong anaknya Nabi. Pada saat itu anak perempuan yang sedang terduduk menunggu giliran untuk menimba air. Dan ini diceritakan bahwasanya wahai ayah, alangkah lebih baik kalau seandainya engkau memberikan membayar kepada yang menimba air tersebut, yaitu Nabi Musa, yaitu dengan upah. Ini coba bayangkan bagaimana di dalam Islam itu semuanya akan dihargai. Nah, ini konsep dasar kenapa seseorang itu yang mempunyai skill, yang mempunyai keahlian, yang mempunyai kemampuan, apabila kemampuan tersebut diberikan, didedikasikan untuk sesuatu pekerjaan, maka dia itu harus dibayar. Ini yang paling penting. Nah, hari ini kita terkadang sangat miris melihat bagaimana sistem upah yang ada di negara ini. Mohon maaf misalnya, ada beberapa institusi, katakanlah misalnya mereka itu terkadang mempekerjakan orang. Pada saat mereka mempekerjakan orang, tapi orang tersebut setelah kerja selesai tiba-tiba majikannya lari. Itu paling sering. Atau sebaliknya, dikarenakan mereka sudah bekerja dan mereka kan selama bekerja ini kan istilahnya makannya kan ngutang, tinggalnya ngutang. Nah, pada saat mereka tidak dibayar, ya, maka mereka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan mereka juga lari. Sehingga apa? Sehingga tertumpuk semua permasalahan yang ada pada kondisi tatanan kehidupan masyarakat kita. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul menjelaskan bahwasanya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang membayar upah sebelum kering-keringat. Itu inti daripada bagaimana sih cara membayar upah, guru? Nah, nanti ada yang bercanda baru. Gimana cara dibayar keringat, gimana cara dibayar upah orang dia nggak keringatan. Contohnya misalnya seperti ini, di bawah AC, kerjanya di bawah AC, ini kan sangat dingin, kita nggak akan keluar keringat. Dari mana upahnya? Nah, bagaimana upahnya? Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahami dengan konteks keilmuan. Jadi bukan berarti pada saat seseorang tidak mempunyai keringat, dia tidak dibayar, bukan. Tetapi ada sebuah kaidah usul fiqh itu, kawaid usul fiqh itu dulunya bahwasanya upah itu dibayar sesuai dengan al-ujratu ala qadri manfaah. Upah itu dibayar sejauh mana kontribusi dia, bukan ala qadri masyaqqah, bukan dari segi ke habisnya energi yang dikeluarkan. Contoh misalnya, abang punya kemampuan, ini mesin pabrik down, nggak bisa nyala. Datang Bang Rudi dengan kemampuan skillnya, terus running kembali. Itu namanya mahal. Upah yang dibayar kepada orang yang seperti itu mahal. Jika dibandingkan, kalau misalnya ada kaidah tadi, al-ujratu yudfa'u ala qadri masyaqqah, terhadap kesusahan. Itu misalnya, siapa susah orang menggali parit, ya, dengan orang yang mengoperate mesin pabrik. Tentu lebih susah orang yang gali parit. Seharusnya yang lebih mahal dibayar adalah orang buruh kasar. Tapi tidak demikian. Akan tetapi sudah saatnya kaidah misalnya yang harus kita yang kita
promotekan itu adalah ala qadril manfaah. Sejauh mana manfaat itu dihasilkan oleh orang tersebut sehingga dia mendapatkan upah. Dan ini terlanggar semua dengan media sosial hari ini, dengan digitalisasi. Ada orang yang cuma cuap-cuap dia di depan kamera. Cuap-cuap di depan mikrofon. Depan mikrofon gitu. Coret-coret misalnya apa yang dibuat, dibayar mahal dia sama media sosial. Yeah. Apa manfaatnya? Tidak ada. Ini sebenarnya yang memang harus kita kembali kepada aturannya, kembali kepada rule-nya, bahwasanya Islam itu sangat menghargai. Yang pertama adalah jasa, yang kedua itu adalah jerih payah seseorang dan keilmuan seseorang. Sehingga kalau kita ingin melihat di dalam peradaban Islam, upah yang paling mahal itu baru hanya 2 profesi, yaitu upah ustadz sama upah dokter. Ustadz itu imam maksudnya, imam, alim, ulama, itu yang paling mahal upahnya, ya, sama dokter. Ini dalam sejarah peradaban Islam, mereka itu dibayar mahal. Hari ini mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalau Ustadz gaji mahal agak banyak protes, Ustadz. Iya, padahal misalnya dalam salah satu tes, dalam salah satu tes misalnya ada diundang profesinya Ustadz, ya kan, untuk menguji kelulusan, kompetensi. Ada satu lagi yang diundang itu sebagai tim penilainya itu adalah dokter. Giliran yang dokter itu dibayarnya mahal. Outputnya apa? Lulus. Kalau dibilang sama dokter lulus. Nah, begitu yang ustadz dibayarnya sedikit. Outputnya sama, lulus juga. Kalau dibilang sama ustadz nggak lulus. Itu tidak bisa seperti itu. Maka ada salah satu instansi yang mengadakan apa? Kalau sama output, maka ujrahnya juga harus sama. Itu dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Di salah satu daerah, saya tidak mau sebutkan daerah mana, imam, ya, bahasa kita Tunku Imumsi, ya, di salah satu kabupaten kota, Tunku Imumsi itu dibayar 1 bulan itu 250.000. 1 bulan. 1 bulan 250.000. Miris kita. Nanti dibuat ekon keluar air mata. 250.000 1 bulan. Ya, mohon maaf. Imam masjid, mohon maaf. OB di sekolah honor itu 1 bulan 800.000. Di mana letak dari jumlah nominal, ya, penghargaan terhadap orang yang memang kalau kita mati dia yang ngurus. Betul kan? Betul. Kita mati, semuanya dia yang ngurusin semuanya. Dan yang paling menyedihkan lagi, bukan 12 bulan dalam 1 tahun bagi mereka. Dalam 1 tahun bagi mereka hanya 7 bulan. Padahal Allah dengan jelas mengatakan inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran. Jumlah bilangan bulan. Ini dalam Al-Qur'an Allah yang mengatakan, menegaskan bahwasanya jumlah bilangan bulan di dalam Al-Qur'an itu adalah 12 bulan. Kok bisa Imam Syekh cuma dapat 7 bulan? Yang digaji 7 bulan. Yang digaji 7 bulan. Dan ini adalah sebuah kezaliman. Dan ini adalah sebuah yang dinamakan dengan wajar inflasi itu tinggi. Nah, wajar ketidakadilan itu ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghargai para ulama. Coba muliakan mereka. Bukan berarti kita ingin menghargai mereka dengan uang segitu, bukan. Tapi muliakan. Muliakan mereka sebagaimana dalam sejarah peradaban Islam. Dan kalau seandainya mereka bukan dikarenakan keimanan, pasti mereka nggak akan mau ngurus masjid itu. Yang saya bilang, kenapa? Selain imam, Ustadz, yang bersihin masjid, yang sapu segala macam, itu kan ada Bilal yang itu kayaknya upahnya juga nggak jelas itu. Makanya itu yang kita bilang tadi, Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang mentakmirkan masjid. Kata-kata takmir, Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan ta'mir itu ada 2 dimensi, fisik dan rohani. Jadi bangun bukan hanya bangun bangunan, tapi bangun juga jiwa. Itu kata-kata ta'mir. Jadi kita selama ini salah memahami bahwasanya pembangunan itu hanyalah bentuk fisik, tapi tidak ada akhirnya orang yang pergi ke masjid. Maka sistem upah ini memang harus betul-betul
kita rekonstruksi ulang. Iya. Harus revisi ulang sistem upahnya. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf misalnya ada imam, ya memang dia harus pergi ke sawah. Kalau kita lihat Ustaz, sekarang ada apa SK UMR kan ya? Tapi tidak termasuk imam. Tidak berlaku untuk imam. Nah, tidak berlaku untuk. Maka saya melihat kenapa di luar itu lebih fair. Iya. Contoh misalnya, saya pernah di Amerika dan pernah bekerja di pabrik, di factory itu. 1 jam itu digaji, karena ini hanya ingin cari pengalaman ya. Iya. 1 jam itu $12. Karena kita student. Iya. $1 waktu itu? $12 ya sekitar 14.000. Ya. Berapa Bang? Iya. 1 jam itu sekitar, kalau misalnya 12 kali, ya kali 10 aja lah, Yeah. $10 kali 14, berarti 140.000. Nah, 140.000 1 jam kali 8. Coba bayangkan berapa gaji kita satu hari. Satu hari. Ya. Itu standarisasi di luar. Belum lagi seandainya kita mempunyai sertifikasi, misalnya ada orang Aceh yang di Amerika itu ada sebagai carpenter, sebagai tukang. Iya. Dia ahli dalam semua buat rumah. Iya. Di sana nggak boleh sebenarnya. Misalnya orang ahli semen, tapi dia ngambil sertifikasinya. Diambil untuk semen, diambil untuk roof, diambil semua untuk sertifikatnya, dia ada sertifikatnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia paling banyak dapat duit. Buat atap sendiri, buat asbes sendiri, istilahnya plafon sendiri, semen sendiri, karena dia punya sertifikasi dan itu dibenarkan. Sehingga itu gajinya dalam 1 jam itu ada $25. 1 jam. $25. Bayangkan, ada orang Aceh yang profesinya bawa mobil giling. Ketawa saya. Dia apa di sana? Di sana. Mobil giling itu, mobil Compact. $25 1 jam. Dia kerja 8 jam 1 hari. Kalau dia pulang di Aceh, nggak akan pernah dia punya pendapatan seperti itu bawa mobil giling. Ya. Dan itu dibayar per pekan. Ini yang paling fair, yang paling membuat kita itu mendapatkan apa jerih payah kita. Nah, mereka tidak bersyariat, tapi mereka mempelajari dari saya. Gitu ya. Nah, walaupun saya tidak pernah mengakui bahwasanya mereka lebih syar'i, enggak. Enggak ya. Enggak, jangan pernah ungkapkan itu kepada mereka, karena mereka memang sama sekali tidak bersyariat. Enggak tahu pun. Dan mereka tidak, istilahnya gini, hanya melihat sisi-sisi positif dari Islam, tapi mereka tidak mau bertuhan. Tapi kalau seandainya mereka bertuhan, itu yang paling betul. Ya, kenapa? Karena mereka bayarnya per pekan. Nah, lihat gaji pemain bola itu kan dibayar per pekan. Betul. Berapa per pekan gaji Cristiano Ronaldo, Messi, semuanya per pekan. Kita nggak ada yang dibayar gaji per pekan. Ya, itu dia. Kita malah imam tadi 7 bulan. Setahun. Ya. Ya. Seharusnya setahun 12 bulan. Iya. Cuma ada 7 bulan. Iya. Nah, berarti ada kehilangan 5 bulan. 5 bulan. Coba bayangkan. Ya paling nggak ada bikinnya nih kalau kata ngomong. Begitulah kondisi istilahnya ketidakadilan di dalam hal upah ini. Iya. Ya. Seharusnya ini menjadi catatan penting bagi siapapun yang menguasai bumi Allah ini untuk bisa mensejahterakan. Berikan mereka kenyamanan. Hebatnya Abdurrahman bin Auf, dia itu menggaji. Siapa yang digaji? Veteran Perang Badar. Veteran Perang Badar. Ada 100 orang yang digaji oleh Abdurrahman bin Auf. Berapa gajinya? 40.000 dinar. Per bulan. Iya. Coba bayangkan bagaimana dimuliakan orang-orang, manusia terbaik di atas muka bumi. Ya. Pasukan terbaik yang ada di atas muka bumi itu adalah pasukan yang ikut berperang-perang Badar. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Mereka tidak akan pernah diklaim apapun. Kenapa nggak akan mungkin bang? 314 akan berlawan 1.000 orang. Ya, itu logika yang tidak akan pernah ada sama manusia kecuali mereka orang-orang yang beriman. Ya, dan mereka tersisa pada saat itu yang dibiayai gaji bulanannya oleh Abdurrahman bin Auf 100 orang. Itu rutin diberikan pensiun oleh Abdurrahman bin Auf 40.000. Coba bayangkan. Bagaimana kemampuan finansial. Ternyata membangun negeri ini itu bukan dengan outsource. Nah, ternyata membangun negeri ini adalah dengan sedekah, ya, dengan wakaf,
Dan saya merasakan kenapa beasiswa kami itu jauh lebih besar daripada karyawan Al-Azhar. Karena dibayar dengan dana wakaf. Bahkan ada salah seorang pada saat salah bayar beasiswa dia itu dia salah bayar terhadap saya. Pegawai itu, bendahara itu salah bayar. Dibayarnya lebih 1 kali. Apa dia sampaikan? Pas saya bilang, Pak, ini salah nih Pak, ini kelebihan untuk saya ini. Oh ya, dicium, dipeluk saya. Kenapa? Saya baru tahu ternyata gaji dia lebih kecil daripada beasiswa saya. Coba bayang, kenapa kita bisa mulia seperti itu? Karena wakaf. Dan masalah gaji ini tidak akan pernah bisa orang akan mendapatkan lebihan kalau seandainya yang punya kapital, perusahaan, modal, itu tidak mau mendistribusikan secara normal. Contoh misalnya pas kita produksi, katakanlah misalnya minuman mineral, ada karyawan, gajinya berapa? UMR. Oke, setelah kita bagi, kita ternyata hasil produksi ini mempunyai hasil yang melimpah. Apa salahnya kita kembalikan lagi kepada dia return lebih dalam bentuk bonus. Dan itu yang paling gampang kita untuk berdakwah kepada dia. Ini ada bonus, jangan lupa sedekah ya. Jangan lupa nanti ajak anak-anaknya untuk lebih takwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Jangan gunakan duit ini untuk bermaksiat kepada Allah. Bisa. Dan itu harus kita lakukan. Karena ini adalah sebagai ajang kita. Dengan upah buruh, kita dapat bisa meningkatkan keimanan upah buruh tersebut. Tapi kalau seandainya kita bayarnya ngutang, ya kan, suruh tanggung dulu sama pekerja, sama buruhnya, bagaimana kita mau mendakwah? Pas kita bilang, Pak, ini gajinya Pak 3 bulan yang lalu ya, jangan lupa salat ya. Bapak yang jangan lupa salat dulu. Kalau Bapak nggak lupa salat kan nggak mungkin tunda-tunda gaji kami kita ya seperti itu. Ya, itu cerita tentang bagaimana sebenarnya upah dan buruh itu memang harus kita perlakukan di dalam Islam. Banyak buruh sekarang banyak pinjaman Ustaz. Habis bulan tinggal 300.000 Ustaz. Ya, maka di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas ada yang namakan dengan skala prioritas. Ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu juga harus diklasifikasikan. Ada daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Ada primer, sekunder, dan tersier. Bahasa kita ada sandang, pangan, papan. Nggak ada triplek Bang. Papan. Ya, sampai dengan papan aja. Ya. Ini jangan perlu ditambah-tambah yang lain lagi. Ya, makanya kalau kita tidak ikut standar kebutuhan dan skala prioritas, maka semua akan seperti Abang katakan. Pasti akan terhutang. Pasti akan nggak tahu harus tutup mana, cicil mana. Kenapa? Karena tadi perbedaan antara need dengan want tadi. Kalau kepingin kan suka kepingin Bang. Tapi kalau kebutuhan, apa butuh kita? Nasi. Lauknya apa? Ikan. Kalau misalnya kepingin makan ayam, steak, ikan salmon, misalnya seperti itu, ya nggak bisa lah, orang kita pendapatan kita berapa. Apa yang mampu? Kemampuan finansial kita ya pada level daruriyat. Maka kita makannya ikan kadra, karga, misalnya bencis. Nah, seperti itu. Ya kan? Begitu Allah beri kemampuan sedikit lagi, beralih misalnya ke tongkol, misalnya seperti itu. Ada kemampuan sedikit lagi, beralih ke tuna. Nah, pada saat kita mengkonsumsi semua itu dengan hasil jeripayah dari pekerjaan kita, upah kita, yang tidak boleh kita lakukan itu adalah melupakan Allah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kemampuan finansial yang kita miliki, dengan upah yang kita miliki, sehingga apa? Kita lebih cinta kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah, dan kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Itu yang harus kita tanam dalam diri kita. Bukan berarti karena hebat kali Bapak itu ya, kemarin menemui menteri ini, kemarin sama menteri itu. Nggak ada. Kalau dijepit urat saraf satu, nggak ada semua itu. Nggak bisa di jalan apapun. Itu dia yang perlu kita sampaikan. Jadi ini sesuai kebutuhan gitu Ustaz. Kalau kita sanggup beli sepeda ya beli sepeda gitu. Nggak usah beli pesawat gitu. Nggak usah mimpi. Jangan kalau seandainya kemampuan kita cuma makan 1 piring kari kambing, kenapa kita harus beli 1 kambing? Kemampuannya kita makan 1 piring dan setelah itu udah pening, udah naik kolesterol. Apalagi 1 kambing. Nah, meninggal kita.
Itu dia. Ini bukan berarti nggak boleh kurban ya. Kalau Iya. kurban lain dia. Memang banyak dilema Ustadz kalau masalah buruh yang kita bahas kan, kayaknya seingat kita nih persoalan buruh ini nggak selesai ya di daerah kita, khususnya di Aceh misalnya, dan umumnya di negara kita. Persoalan buruh ini kalau Ustadz melihat kenapa ya nggak selesai demo terus gitu? Karena pertama sekali orang tidak pernah bisa menghargai hasil orang. Dan yang kedua, orang-orang yang memiliki modal ini, dia mempunyai sifat greedy. Apa itu? Greedy itu bahasa Inggrisnya, bahasa Acehnya gerda. Ya, contoh misalnya saya punya, seperti saya bilang tadi, pabrik air mineral. Berapa gajinya? 1,5 juta. Udah bayar 1,5 juta. Ternyata penjualan saya di bulan ini bisa mencapai punya keuntungan 500 juta. Saya nggak mau kasih lebih. Ya, padahal seharusnya apa yang dilakukan? Berilah lebihan tersebut. Kenapa? Pada saat kita beri lebihan tersebut, dia akan menjaga aset kita. Dia akan bekerja lebih baik. Dia akan lebih taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan tidak ada yang rugi. Ini sebenarnya yang harus ditanamkan kepada semua pengusaha. Maka saya sering kali mengatakan, permasalahan kita hari ini bukan di miskinnya, tapi di kayanya yang masalah. Nah, kalau orang miskin memang udah nggak punya ya sudah miskin. Ya memang sudah miskin, nggak ada punya apa-apa. Mereka membuat apa? Ya, bahasanya nothing to do, nggak ada apapun. Mau bermaksiat juga nggak ada, ya kan? Tapi ini orang yang punya kelebihan, apa yang harus mereka lakukan? Ayo keluarkan hartanya, infak, sedekah. Ini yang susah nih Ustaz. Makanya ini yang susah. Maka nikmat sekali pada saat ada orang kaya, ya, ada orang kaya, harta itu tidak terhitung bagi dia. Ini saya rasakan sendiri. Saya kemarin pas di perbatasan, begitu tahu saya lagi dakwah di perbatasan, langsung dikirim uang. Ini Ustaz untuk keperluan. Bahkan kita cerita sama anak-anak ini, setiap Jumatan dia itu transfer ke kita, setiap Jumatan 1.250.000 hanya untuk istilahnya sedekahnya. Ini satu, belum lagi dengan sedekah-sedekah yang lain. Kenapa? Inilah yang perlu kita doakan. Ada orang-orang seperti ini supaya Allah melimpahkan rezekinya. Ya, dengan rezeki tersebut dia semakin banyak lagi membantu agama Allah. Ini yang sebenarnya permasalahan bukan di miskin, tapi di orang kaya yang pelit, orang kaya yang tidak taat kepada Allah. Tapi kalau taat kepada Allah, nikmat sekali harta itu sama mereka. Itu dia. Sehingga apa, dia bisa membayar buruhnya, bisa meningkatkan kesejahteraan buruhnya. Itu dia yang benar. Baik Ustaz, kalau sekarang kita lihat, ya kelihatan pun tidak begitu ditangkap, ternyata cukup banyak uang negara yang harus dikembalikan, gitu Ustaz. Jadi agak saya mas menanggapi masalah itu, Pak. Jadi artinya ya sama seperti Ustaz bilang tadi, bahwa ini maksudnya untuk membantu masyarakat, juga buruh itu tidak ada kemampuan gitu, ya kan? Ya. Dan saya mengingatkan seperti ini, ada salah seorang teman yang juga mengatakan, mohon maaf misalnya, oh dia bulannya baik nih loh, ada nolong kita. Saya bilang hati-hati sama beliau. Saya bilang seperti itu. Jangan-jangan itu adalah dari uang yang tidak ini. Betul. Saya bilang seperti itu. Kita kan sudah tahu track recordnya. Siapa yang nggak kenal sama Damanhur? Apa pekerjaannya? Ya kan? Semua orang juga bisa membaca apa kegiatan kita. Oh tiba-tiba, kok bisa saya seperti ini? Itu kan menjadi tanda tanya. Misalnya di semua ini tiba-tiba saya naik Ferrari. Dari mana duitnya? Kan seperti itu. Tiba-tiba saya punya mobil ini, punya memiliki aset ini. Orang akan bertanya. Dan tiba-tiba baik. Misalnya dia sumbang. Ayo siapa mau pergi seperti ini? Saya sumbang. Tanda tanya. Nah, kan? Bukan berarti kita ini baik sama orang, bukan. Baik Ustadz, yang terakhir ini apa yang bisa kita simpulkan soal agar upah dan juga ada orang-orang kaya ini selalu mau bersedekah. Yang paling terpenting yang harus dilakukan oleh orang-orang kaya dalam bahasa ekonomi adalah kapital, orang yang punya modal. Salurkan hartanya kepada buruh agar apa? Agar mereka jauh lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul, dan jadikan harta itu
sebagai upaya untuk berdakwah membela agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.